Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Fatah iman jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi. Kursi. Semua mencari kursi. Jadi awalnya itu dari ayat kursi. Kursi samawat wal ard. Wasi'a kursiyuhu. Terus dikejarlah kursi itu oleh manusia. Bedanya apa? Kalau kursinya Allah itu pengetahuan dan kekuasaan. Kursi manusia enggak begitu. Manusia ada yang berkuasa tapi dia tidak mengetahui. Ada yang ia banyak tahu tapi ia tak berkuasa. Ya, itu manusia. Nah, itu berarti kan kalau dia berkuasa dan banyak pengetahuannya, biasanya makin baik amanahnya. Kalau berkumpul antara kekuasaan dan pengetahuan. Tapi begitu pincang misalnya, dia banyak sekali taunya, tapi tidak berkuasa, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia besar sekali kekuasaannya, tapi tidak tahu apa-apa, maka dia melakukan banyak hal yang justru menghadirkan kerusakan. Nah, bisakah kita seperti Allah? Ya nggak mungkin. Tahu segala-galanya, tahu semuanya dan berkuasa atas segala-galanya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini rahimahullah kalau dibaca, yang tadi dibaca imam kita di rakaat pertama itu, nggak ada kaitannya dengan setan sama sekali. Nggak ada di situ kata-kata setan, ya, nggak ada di situ kata-kata ta'awuz, berlindung dari setan dan sebagainya. Tapi oleh setan sendiri disampaikan bahwa kalau takut, kalau khawatir, kalau was-was, maka baca ayat ini. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya ketika seseorang menyadari, meyakini, seyakin-yakinnya di dalam hatinya bahwa yang tahu segala-galanya, yang berkuasa atas segala sesuatu hanya Allah, tidak ada yang lainnya, maka siapapun pasti akan takut kepadanya. Jadi memperbudak diri kita di hadapan Allah membuat semuanya takut. Semua makhluk akan takut. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi mukmin itu kewibawaan penting, kehormatan penting, kedudukan juga penting, karena itu bagian dari fitrah. Tapi mukmin mengejarnya dengan cara membudakkan dirinya di hadapan Allah. Maka wibawa, orang kalau subuh bangun dia ke masjid, wibawa. Tak perlu dia pakai gigi taring untuk nakut-nakutin orang. Wibawa. Begitu tiba saatnya ada rezekinya berangkat dia haji. Kuat ia, dizalimi oleh orang lain, dia maafkan. Bisa ia tinggikan suaranya, bisa ia berlaku kasar, tapi malah berlemah lembut. Itu adalah semuanya kewibawaan. Kemudian di rakaat kedua, kita ngingetin juga, jadi luar biasa. Soal akhirat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Soal akhirat itu ya jangan kita lupa dua hal. Buat baik sama orang dan jangan terlalu cinta harta. Ya kan? Yatim, miskin. Jadi kalau ada yang menggugat Islam, katanya banyak aturan-aturannya yang tidak memenuhi unsur-unsur kemanusiaan, dia nggak pernah baca Quran berarti.
Dan Islam, Quran berbicara soal akhirat, kata kuncinya biar selamat akhirat itu harus baik sama orang miskin, harus baik sama anak yatim. Bukan sekedar baik kalau dalam Islam, kalau mau selamat di akhirat, memuliakan anak yatim. Ya salam. Baru kemudian soal jangan terlalu cinta harta, dan kemudian yang kedua jangan terlalu semangat mengkonsumsi harta. Jadi dua hal yang harus kita waspadai, hasrat untuk memiliki, satu lagi hasrat untuk menikmati. Maka kita balik aja, harta itu harus terasa nikmat ketika digunakan untuk memuliakan anak yatim. Jadi kita kalau pakai uang sendiri nih, mau berapapun banyaknya nggak nikmat. Mau beli apa aja kalau buat sendiri belum nikmat. Tapi begitu itu kita beri untuk anak yatim, nikmat banget. Itu digunakan untuk bantu orang miskin, jadi nikmat. Harusnya begitu. Jadi dinikmati untuk membantu saudaranya. Dan itulah yang seharusnya nikmat. Karena kalau enggak, wa ta'kulunal mala. Itu. Dia menikmati harta dia sendiri itu. Tapi begitu dia nikmati hanya untuk dirinya, maka itu bisa berujung kepada malapetaka. Tapi nggak ada harta dinikmati dengan cara berbagi kepada orang lain akan berujung pada malapetaka. Dan ini soal keselamatan di akhirat. Artinya seorang mukmin kalau nggak ada nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya, bisa-bisa dia celaka di akhiratnya. Masya Allah. Ya, udah cukup kita dengar bacaan imam, udah nikmatin, langsung pulang harusnya zikir-zikir pulang. Ini pakai ngaji lagi. Rahmatullah. Afat syirik, ya. Resiko kemusyrikan. Jadi ada semua ada risiko kan. Ya, yang baik aja ada risiko. Nikah itu kan baik. Disuruh agama ada juga risiko. Apa risikonya? Cerai. Jadi nggak usah sombong sekali, nggak saya nggak cerai, ya gak nikah. Gimana mau cerai? Ya, jadi rahimahullah kalau yang baik saja ada risiko, apalagi yang buruk. Nah jadi soal kenapa ini yang kita bahas pada hari ini? Karena banyak orang berpikir syirik itu nggak terlalu masalah. Yang penting selama dia sholat, selama dia masih buat baik sama orang, selama masih ngaji, maka berbuat syirik bagi dirinya bukanlah jadi persoalan besar. Padahal menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, kita lihat risikonya apa saja. Yang pertama sekali, Allah SWT menyampaikan itu yang ada dalam surah Luqman. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang pertama sekali, yang paling besar itu, yang paling dampak paling merusak dari kemusyrikan itu adalah terjadinya kezaliman. Dan bukan jenis kezaliman yang biasa, namun kezaliman yang besar, yang azim. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, ya ibadi inni haramtu adz-dzulma ala nafsi wa haramtuhu bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku sekalian, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terjadi dari diriku, muncul dari diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku haramkan terjadi di antara kamu, maka janganlah saling menzalimi. Ya, jadi zalim, ini zalim buruk sekali ya. Syirik itu zalim. Kenapa syirik itu zalim? Karena syirik itu menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Makna zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi Allah yang harusnya sebagai Tuhan ditempatkan sebagai hamba. Allah yang harusnya sebagai Tuhan, yang harusnya maha kuat, dianggap sebagai zat yang biasa saja, yang butuh kepada pertolongan, butuh kepada pendamping, butuh kepada keturunan dan sebagainya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi syirik dampak rusak pertamanya itu adalah terjadinya kezaliman. Jadi semua kezaliman itu berawal dari syirik, menyekutukan Allah. Kita mau contoh, Pak. Orang zalim sama negara, dikasih diamanah sama negara, bukanlah negara yang diurusinya, tapi isi perut dan keluarganya. Itu berawal dari syirik itu. Loh kok bisa berawal dari syirik? Dia lebih takut sama CCTV di ruang kerjanya dibandingkan Allah yang bisa mengawasi dimanapun dia berada. Itu maka mudah saja kan? Buatlah transaksi di luar negeri, di sebuah kafe di pinggir jalan yang orang nggak ada yang tahu di kota kecil, selesai masalah, nggak ada yang tahu. Buat perjalanan itu perjalanan keluarga, beres kan? Dan itu terjadi banyak lah. Syirik dia. Dia pikir Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk pengawasannya. Enggak 24 jam, bisa terhalangi oleh gedung, bisa dikacaukan sinyal pengawasannya. Enggak bisa. Awalnya sih, akhirnya zalim. Anak juga begitu kita di rumah. Begitu dia menyekutukan Allah, dia pikir Allah kayak ayah maknya. Kalau nggak kelihatan tubuhnya, maka nggak ada pengawasannya. Maka begitu jauh dia dari ayah dan ibundanya, berbuatlah ia sesuka hatinya. Zalim dia akhirnya sama orang tuanya. Nggak jadi anak yang berbakti, tapi malah anak yang durhaka. Suami istri juga begitu, rahimahullah. Ketika istri syirik, dia pikir pengawasan Allah seperti suaminya, maka mudah saja dia berbuat sesuka hatinya. Suami juga kadang begitu. Dia awalnya itu. Awalnya syirik. Jika seseorang yakin sama Allah, yang tadi dibaca sama imam kita itu, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lengkap banget. Al-hayy al-qayyum, enggak sinah, enggak naum. Hayy, hidup, ada terus, enggak ada tidurnya, enggak ada istirahatnya. Qayyum. Kalau kita kan bangun tapi ada kuatnya, ada lemahnya. Allah enggak. Permanen. Kekuatan Allah permanen. Abadi. Ada terus. Tidak lalai, tidak ngantuk, tidak tidur. Masya Allah. Kak, saudaraku, untuk lihat kan orang suka membatasi makna ayat kursi sebagai obat menghadapi setan. Dia kira hanya setan dalam konteks guna-guna sihir. Nah, ada yang lebih fatal lagi. Bisa terjadi terus menerus. Apa itu? Kerja setan menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca ayat kursi, takut dia bermaksiat. Ini jadi soal apa? Orang hafal ayat kursi, nggak tahu maknanya. Dia kayak hafal mantra saja. Jadi kalau lihat penampakan baru keluar ayat kursi dari lisannya. Kayak orang hafal mantra, benar Pak? Kan mantra yang hafal mantra nggak tahu di apaan itu artinya. Padahal rahimakumullah bukan hanya untuk yang seperti itu. Ketika kita khawatir, wah ini saya digoda ini iman saya kok jadi lemah sekali. Saya merasa yakin nggak ada yang lihat, nggak ada yang pantau, nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang mengawasi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya. Jadi, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kalau ada orang hari ini mengeluhkan ini banyak zalim katanya, kan ada begitu kan? Ya, ada mau di rumah lah, atau di sekolah, atau di lingkungan, atau di mana. Kadang-kadang ia tidak mengeluhkan banyaknya kemusyrikan, banyaknya orang yang tidak lagi benar-benar yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi pernah mengatakan, jadi ada sahabat itu berkomentar begitu, ada ulama. Nabi pernah sampaikan, ada keistimewaan pada sholat subuh dan sholat
maghrib, subuh menjelang pagi, maghrib masuk malam. Sana dibukanya semua pintu rahmat, dimulainya pengawasan Allah terhadap seorang hamba. Maka si ulama itu mengatakan, tapi saya ketika sholat subuh dan sholat maghrib biasa-biasa aja rasanya. Kenapa? Itu ulama Pak yang ngomong. Beliau mengatakan, maka saya nggak bisa merasakan perbedaan anugerah Allah yang Allah berikan itu, keistimewaan yang Allah berikan. Kenapa? Karena nggak menyadarinya, nggak menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Islam selalu menggunakan pendekatan iman. Kita kan nggak ada Pak, kalau kita jalan subuh ini misalnya di sepanjang jalan itu malaikat berdiri kiri kanan jalan menyambut kita masuk masjid, nggak ada kan? Kita kan biasanya merasa, ini penting, ini disambut ketika memang kita menyaksikan, melihat secara zahir ada peristiwa penyambutan itu. Islam nggak begitu. Bahkan malam Lailatul Qadar yang orang nunggu malam Lailatul Qadar 1, 2, 3 sampai malam Lebaran, kayaknya langit biasa-biasa aja. Yang katanya tatanazzalu malaikat turun, naik, turun bawa rahmat, naik membawa ucapan doa manusia disampaikan ke langit. Tapi kok nggak ada ya? Biasa aja. Iman kepada Allah SWT yang membuat kita berbeda. Jadi itu yang pertama, dan inilah yang paling besar. Karena jika syirik ini tidak dihentikan, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perasaan kita terhadap Allah itu perasaannya sama kayak mengingat manusia. Ingat Allah dikira kayak manusia, pengawasan Allah kayak pengawasan manusia, rezeki Allah kayak rezeki yang ia dapatkan melalui tangan manusia. Kelapangan yang Allah berikan seolah-olah setara dengan kelapangan yang diberikan oleh manusia. Kalau masih seperti itu, maka selamanya akan ada kezaliman di dalam kehidupan kita. Akan selalu ada keraguan-raguan terhadap masa depan. Akan selalu mudah sekali muncul kekecewaan dan keputusasaan. Bayangkan antum kalau orang, Allah itu semuanya beda. Yang Allah As-Samad itu, Allah tempat bergantung, qul huwallahu ahad, satu-satunya Allah, satu-satunya, cuma Allah saja yang begitu. Maka apa yang terjadi rahmatullah? Ingat Allah, maka selalu optimis. Ingat Allah, maka selalu semangat untuk berbuat baik. Ingat Allah, maka selalu makin takut untuk bermaksiat. Ingat Allah, maka mustahil untuk putus asa. Ingat Allah, maka langsung lebih fokus akhirat dibandingkan sibuk sekali dengan urusan duniawi. Ingat Allah, maka segera memperbaiki diri walaupun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mengawasi. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah awal masalah kita itu. Maka Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan, aslu ad-din al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip utama agama itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ra'sul khair at-tauhid wa ra'sus syarr asy-syirk. Dan kebaikan yang paling utama adalah bertauhid, keburukan yang paling parah adalah syirik. Ya. Kalau yang paling parah ini sudah kita selesaikan, maka pasti akan ada banyak perubahan. Termasuk akhlak berawal dari sana rahimakumullah. Maka idealnya tidak perlu dibenturkan antara pelajaran akhlak atau adab dengan pelajaran bertauhid. Dan sekarang kita dengar ada orang ngomong tauhid mulu, itu akhlaknya enggak dibetulkan. Padahal akhlak berawal dari tauhid. Kenapa? Orang Arab kan kita bertanya-tanya bahwa orang itu budayanya kita baca kan budaya jahiliyah itu kayak apa, masya Allah. Yang suaranya tinggi lah, yang sikapnya kasar, hal-hal yang kadang-kadang nggak kebayang kok bisa ya orang melakukan itu. Allah utus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah semuanya. Banyak sekali yang mengatakan ini karena akhlak Nabi. Karena akhlak Nabi. Pertanyaannya rahmatullah, kalau karena akhlak Nabi, begitu Nabi meninggal, balik lagi ke tradisi jahiliyah itu dong. Karena nggak lihat Nabi. Lah, akhlak Nabi iya. Sehingga mereka bersedia menjadikan Nabi sebagai teladan.
Tapi yang tersisa, yang menguat di dalam dada itu adalah tauhidnya, bukan syirik. Selesai sudah, Allah awasi semuanya. Saya harus berbuat baik, saya harus kendalikan. Maka coba bedanya Pak, zaman dulu itu kita nggak pernah dengar kan sahabat-sahabat yang kalau dinasehati Nabi ngomong gini, Rasulullah, ini memang saya begini Rasulullah, gampang marah orangnya. Kalau yang lain saya mudah, tapi kalau soal marah nggak bisa. Emang saya dari sananya begitu. Ada nggak Pak dengar sahabat ngomong gitu? Nggak ada. Dilarang minum khamar tuh tiba-tiba dia bilang, Rasulullah, kalau sholat saya siap, sedekah siap. Kalau khamar itu saya dari sononya, emang keluarga saya mabuk semua kerjanya. Nggak ada yang ngomong itu. Nggak ada yang merasa maksiat bagian dari dirinya. Langsung dia merasa maksiat itu bukan diri saya. Walaupun sudah dari nenek moyang itu bermaksiat, bukan diri saya maksiat itu. Kenapa bisa berubah seperti itu? Rahmatullah. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi agama ini adalah fitrah. Agama ini sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan jasad kita, sesuai dengan ruh kita. Maka ia terima itu dengan sepenuh hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatullah. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Syirik itu membuat kita suka mengada-ngada dalam hidup ini. Rekayasa dalam makna yang negatif. Karena kan ada juga rekayasa dalam makna yang positif. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman. Barang siapa yang syirik kepada Allah SWT, maka sungguh ia telah membuat dosa. Iftiraan itu sering juga dimaknai sebagai al-kadzib, mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begini, mengada-ngada terhadap manusia saja kita akan dibenci oleh manusia itu. Mengada-ngada tentang istri, mengada-ngada tentang anak-anak, mengada-ngada tentang sahabat dan sebagainya, maka dibenci. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau nyebut Allah nyebut Subhanahu wa ta'ala. Subhana tasbih maha suci. Artinya nggak boleh ada iftira terhadap Allah. Nggak boleh ada sesuatu yang kita buat-buat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu ingin mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu jadi singkatan permanen kan di bahasa kita, SWT, Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ingin bersih dengan Allah. Maka enggak nyaman rahmatullah ketika Allah diduakan, ketika Allah dianggap perlu keturunan, ketika Allah dianggap perlu tempat bergantung. Kita enggak nyaman dari perspektif keimanan kita. Dan mukmin harus selalu merasa begitu. Harus ada perasaan itu. Barulah dia mencapai derajat ketauhidan. Rahmatullah, pertanyaannya, terus apa masalahnya kalau mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita tidak mengatakan yang sesungguhnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuklah kita rahmatullah ke dalam golongan hamba Allah yang tidak tahu diri, lupa bahwa statusnya hanya sekedar makhluk, bahwa ia bukanlah khalik. Kita jaga perasaan semua manusia, jaga perasaan pimpinan, jaga perasaan pasangan, jaga perasaan anak-anak, jaga perasaan orang tua, jaga perasaan keluarga besar. Tapi di saat yang sama seenaknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, orang yang begitu apa mungkin mendapat kasih sayang Allah? Tidak mungkin. Yang ada adalah kesengsaraan demi kesengsaraan. Begitu dia mengada-ngada terhadap Allah, maka hidupnya pasti akan penuh kepura-puraan. Mengada-ngada, semuanya penuh dengan kepura-puraan. Kalau bahasa orang sekarang itu, anak sekarang bilangnya penuh drama. Nah, ke masjid penuh drama nggak Pak? Sama anak-anak kita, nggak usah kan? Nggak main-main Pak. Aku tahu Nabi bilang Pak, kata Nabi gini, Allah nggak suka, kata Nabi, orang kalau ceramah itu suaranya difasih-fasihin. Assalamualaikum.
ngada-ngada. Nggak perlu ngada-ngada dalam Islam. Benar-benar nggak perlu ngada-ngada. Saking nggak perlu ngada-ngadanya, bapak-bapak mungkin yang suka jalan-jalan. Orang lihat orang-orang Arab itu kan, anak-anak muda soleh itu, yang sholat tarawih itu 2 jam dia sholat tarawih. Kalau Masjid Abu bin As imamnya orang Syekh Jibril, saking nggak mengada-ngadanya, jadi terlihat asal-asalan juga jadi. Ini nggak ada pakai peci, kalau kita mesti pakai peci dulu. Ada sarung pakai sarung, ada gamis pakai gamis, ini nggak ada dia. Kayak kaos saja sholat, tapi sholatnya 2 jam dan dia nggak keluar-keluar, nggak cuma isya doang, dia datang khusus mau sholat tarawih. Kalau kita lihat tampangnya, nah ini kan kayak anak-anak muda yang suka nongkrong gaul-gaul gitu, tapi agama itu adalah intinya. Begitu kita mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpikir tentang Allah apa yang bukan sebenarnya. Maka apa yang akan terjadi di situ rahmatullah? 2 hal fatal itu, iftira itu. Ketika syirik itu iftira. Yang pertama, overconfident. Kepedean rahmatullah. Enggak pernah masjid. Sedekah juga seadanya. Tapi dalam hatinya apa? Allah pasti ampuni saya. Allah Maha Pengampun kok. Musibah enggak Pak begitu? Musibah. Pede sekali. Betul, kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Tapi setelah kita menyingkronkan perilaku kita dengan keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berbuat seenaknya terhadap orang. Tapi selalu dia bilang dalam hatinya apa? Saya pasti akan dimaafin lah. Masa orang jahat banget sih, orang pasti maafin saya kok. Masya Allah. Itu orang-orang yang biasa iftira terhadap Allah itu akan begitu rahimahullah. Atau sebaliknya, putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, iftira. Yang sholat, ya, habis sholat, nggak usah mulai sholat, dari mulai wudhu saja. Udah wudhu, keluar dari tempat wudhu, nggak yakin, balik lagi dia, kayaknya nggak pas tadi, wudhu lagi, kena penyakit was-was. Orang-orang yang terbiasa iftira itu akhirnya masuk ke lubang itu, selalu merasa nggak cukup. Selalu merasa Allah belum mengampuni. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup dalam duka rahimahullah. Coba Bapak itu, senang nggak Pak kalau ketemu orang selalu yang diceritain susah terus? Capek kita kan? Capek rahimahullah. Ketemu bulan ini susah, bulan depan susah, ini orang kapan bahagianya? Emang masalah kita banyak, betul banget. Banyak masalah kita dalam pribadi kita, keluarga kita. Tapi nggak ada perintah agamanya ceritakan masalahmu pada semua orang dan berputus asa dari rahmat Allah. Perintahnya justru sebaliknya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya repot sendiri saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, repot sendiri. Ya, itu saksikan banyak hal kan. Ibadahnya nggak sampai ke substansinya. Lebih besar efek seremonialnya. Akhirnya apa? Yang mengikutinya tidak semuanya tersentuh hatinya. Tahu? Sekarang kan mulai kejadian kan, misalnya antum mulai ngaji nih, antum ngaji yuk, dia bilang apa? Jamaahnya sedikit, saya senang ngaji, jamaahnya ramai, ada 1000 orang. Kira-kira dia masih ngaji nggak itu Pak? Ada 1000 orang? Nggak ngaji, dia menikmati keramaian itu, bukan menikmati taklimnya. Dan itu terjadi pada hari ini. Kelas wa min syirk billah faqadif tara itsman azim. Maka agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan ukurannya, awalilah dengan sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu sudah diperintahkan, maka lakukan. Kalau memang Allah sebutkan itu tentang zatnya, maka kita sebutkan. Kalau Allah tidak sebutkan itu tentang zatnya, maka kita tidak menyebutkan. Semisal bapak-bapak, nah yang lagi tren, ya, walaupun ini kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap nggak terlalu jadi masalah. Apa itu iftiranya itu? Ikut akhlak Allah. Jadi dia pelajari Asmaul Husna satu persatu, kemudian dia bilang mari kita tiru akhlak Allah. Secara umum mungkin nggak jadi masalah, tapi secara khusus kalau sudah bicara soal akhlak, maka panutannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena perintahnya ittiba. Ittiba artinya meniru. Bagaimana meniru Allah? Ketemuannya nggak pernah. Ketemu dengan panca indera kan nggak pernah kan? Kita nggak pernah lihat langsung. Kita nggak pernah bisa raba. Gimana ditiru? Jadi akhirnya mengikuti akhlak Allah, baca ayat dari Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Allah udah kirim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi makhluk mulia. Kita tahu semuanya, kita saksikan bagaimana hidup beliau. Kenapa nggak Nabi sendiri? Nah kalau yang begini rahimakumullah nggak dihentikan, maka kita khawatir itu nanti masuk ke iftira, mengada-ngada tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan ujung dari mengada-ngada itu ithman azimah, dosa yang besar. Kelas itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Jadi bukan sesat sebentar, ini sesatnya jauh, salah jalan. Kita nggak pengen salah jalan. Jalan itu cara, semua ada caranya. Apa sih nggak ada caranya di muka bumi ini? Semua ada cara. Islam satu-satunya agama yang mengatur semua cara. Yo, mana ada jantung kalau nggak percaya saya tuh ketemu teman agama lain tuh tanya. Di agama ada, tuh tanya, ada nggak atur cara duduk begini? Boleh nggak duduk begini? Pasti nggak. Islam ngatur itu. Kita jangan duduk begini. Males maksudnya. Jadi kita kalau duduk itu aja. Maka kalau orang Arab udah capek dia begini. Tapi jangan ditiru juga ya. Dua, Islam ngatur kalau kamu lagi dengan ceramah, kamu lagi ikut datang Jumat, jangan duduk begini. Kenapa? Sombong depan khatib. Saya duduk begini. Ini duduk kayak orang nunggu kelapa muda kan? Duduk kayak begini. Itu segitunya juga diatur dalam Islam. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Begitu dia duakan Allah, dia anggap apa? Apa masalahnya di sini? Jadi dia menganggap Allah membuat aturan, manusia membuat aturan, maka nggak masalah. Toh sama-sama aturan, jadi dia samakan. Itu syirik kan? Dia samakan aturan Allah sama aturan manusia. Akhirnya apa? Salah jalan. Dan kalau udah aturan Allah yang dilanggar, kesalahan itu bukan kesalahan sederhana, dhalalan ba'ida. Kesalahan yang besar, kesalahan yang udah jauh banget, susah banget kembali lagi kepada cara yang benar. Nah, kenapa kemudian pakai dhalalan ba'ida? Kalau dunia ini, Pak, ini kan orang bikin cara kan, berubah caranya, ada kemungkinan berubah. Tapi cara Allah nggak diikuti, nggak dipatuhi, cara itu tidak pernah berubah. Dan kemudian apa yang terjadi ketika tidak dipatuhi? Di akhirat cuma ada dua tempat. Nggak ke surga berarti ke neraka, nggak ke neraka berarti ke surga. Jadi syirik dalam memahami aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Pesan dari ayat ini, tempatkan aturan Allah di atas segala-galanya. Kita bapak bagian dari bangsa Indonesia bersyukur sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Konstitusi kita, undang-undang dasar kita, ya, itu dirumuskan oleh orang-orang yang paham agama. Maka kita harus jujur sejujur-jujurnya. Kesulitan kita menemukan ada ayat konstitusi itu yang berseberangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Yang terjadi justru malah sebaliknya kan. Kita merasakan keleluasaan untuk menjalankan agama yang luar biasa di tanah air. Apa coba bagian dari Islam yang nggak bisa dijalankan? Kalaupun masih ada, pasti karena tidak diperjuangkan, tidak serius memperjuangkannya, itu saja. Ya. Jadi faqad dhalalan ba'ida. Ini syirik begini sering dianggap sepele oleh banyak orang. Ya. Aturan Allah, aturan manusia. Kalau aturan manusia ini seriusnya luar biasa, basic contohnya. Yang kemarin dulu kan waktu awal-awal heboh undang-undang ITE, mesti kan itu. Kita punya grup masjid kan, di-share itu masjid. Hati-hati undang-undang ITE. Emangnya Islam membolehkan kita ngomong seenaknya?
Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kenapa enggak itu yang diposting? Tidaklah satu kata pun, satu bunyi pun keluar dari lisannya kecuali ada malaikat yang mengawasi. Sehingga dia enggak asbun, bertanggung jawab atas apa yang dibunyikannya. Iya kan? Rahmatullah. Tamam. Lawan kalau sekarang pendekatannya melulu aturan yang dibuat oleh manusia, dia akan cari apa, Pak? Pengacara kita cari apa biasanya? Cari celah kan? Pasti ada celah hukum, bahasa mereka begitu. Ada celah hukum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Udahlah mulia, ketaatannya pun muncul dalam wujud ketaatan yang tulus. Enggak ada unsur pemaksaan sama sekali. Udah gitu, taatnya ia berujung kepada pahala. Masya Allah. Yahya bin Abi Katsir 129 Hijriah meninggalnya. Beliau masuk kategori tabi'in. Jadi muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khaslatan idza ra'aituma fir rajul ma wara'ahuma khairum minhuma. Idza kana habithan lisanah wa idza kana muhafizan ala salatih. Dua akhlak, dua sifat, dua kebiasaan, kata beliau. Jika engkau lihat pada diri seorang laki-laki, maka ketahuilah apa yang tidak terlihat dari laki-laki itu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang terlihat. Apa itu dua hal yang harus ada pada orang itu? Satu, dia selalu terlihat ingin menjaga lisannya. Dua, ia selalu terlihat serius menjaga sholatnya. Masya Allah. Kenapa itu aja yang posting itu? Kalau heboh-heboh udah mulai itu posting. Kalau ada orang terjaga lisannya, terjaga pula sholatnya, udah selesai. Ini kan kita kesulitan sekarang kan. Bingung gitu. Ini orang baik, maksudnya belakangnya nafsubillah misalnya. Ada nggak sih orang kita lihat baik, belakangnya lebih baik lagi? Nah ini orang yang punya dua ini, lisannya terjaga, sholatnya juga terjaga. Pernah nggak ketemu bapak orang lisannya terjaga, sholat 5 waktunya terjaga di masjid, tapi belakangnya nggak benar? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada lisan doang, nggak pernah sholat, ya itu iya. Ya. Atau sholat doang, lisan nggak dijaga, bisa juga. Tapi lisan jaga, sholat jaga. Maka insya Allah di belakang ia jauh lebih baik daripada di depan. Allah karim. Itu rahimahullah. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka mukmin rahimahullah, mukmin yang akan selalu ingin mencari apa lagi yang dari Allah. Cara apa lagi yang Allah berikan? Petunjuk apa lagi yang belum saya lakukan? Arahan apa lagi yang belum saya pahami? Itu mukmin seperti ini. Makanya kan kemudian Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka enggak boleh belum apa-apa sudah membatas-batasi diri. Kalau soal profesi enggak bisa lah bawa Allah. Lah kenapa? Emang pernah Islam membatasi profesi seorang? Bahkan Quran bunyinya kullu ala syakilatih, setiap orang sesuai bakatnya masing-masing. Baru kemudian setelah dia berprofesi dia perhatikan, oh ini enggak boleh dalam hal ini, udah ditinggalkan. Ya, jadi saudara dimuliakan Allah SWT, itu resiko ketika orang menyetarakan antara aturan dari Allah dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Oke, kita serius. Aturan manusia udah pastilah kita ikuti. Lah Nabi yang perintahkan kita begitu kan. Mukmin itu hidup berbasis aturan di antara mereka. Tapi Nabi awali dengan kata-kata mukmin. Artinya apa? Sebelum dia membuat aturan di internal mereka, di antara kita yang harus dipatuhi juga itu, dia sudah lebih duluan sangat patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini kadang-kadang agak aneh itu rahimahullah. Ada yang nurut banget sama aturan manusia, seenaknya sama Allah. Sebaliknya terkesan nurut banget sama Allah, seenaknya sama manusia. Nah yang terkesan nurut banget sama Allah, seenaknya sama manusia, itu hati-hati. Jangan-jangan gak benar-benar nurut. Caranya, kata kuncinya nanti yang tadi. Lihat, dia orang ini jaga lisan gak sih? Orang ini jaga sholat 5 waktu gak? Kalau 2 hal itu dijaga Pak,
nggak mungkin dia seenaknya terhadap aturan yang dibuat sesama manusia. Tamam. Berikutnya, yang keempat, muhbit lil amal. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau syirik kata Allah SWT, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, maka amalmu akan runtuh, amalmu akan gugur, dan engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Syirik itu membuat amal kita kehilangan cahayanya, kehilangan manfaatnya. Nah, itu bagaimana mau bercahaya dengan sholat kita, rajin sholatnya, terlihat khusyuk sholatnya, nggak taunya dalam hatinya, masa saya nggak sholat udah jadi Pak RW, musibah apa? Musibah. Dia sekutukan Allah dengan warga se-RW-nya. Itu musibah. Muhbit lil amal kata ulama. Begitu dia samakan Allah, jadi tujuan dari beramalnya ada Allah, ada yang lain. Tapi kemudian Allah nggak terlalu penting lagi, menjadi yang lain yang lebih penting. Makanya orang begini Pak, yang udah masuk kategori syirik begini nih, biasanya keluar dari lisannya apa? Melulu apa kata orang, atau ini istilah yang populer itu apa kata dunia. Emang penting banget. Bapak-bapak sering jalan-jalan kan? Orang-orang di negara maju, mereka peduli nggak apa kata orang Pak? Cuek banget kan? Tapi benar nggak mereka? Berhasil nggak? Maju karena itu yang diyakini dia. Itu filosofi hidupnya. Lah filosofi kita Al-Quran, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah begitu, perjalanan Nabi, perjalanan para sahabat Nabi, ketika mereka serius sekali dengan Al-Quran, serius sekali dengan hadis Nabi, justru malah menghadirkan kemuliaan. Nggak terlihat sebagai seseorang yang berbuat seenaknya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rahimakumullah, kita kawal hati kita agar amal kita tidak gugur. Ya. Banyak sekali yang sudah kita amalkan, bukan? Banyak sekali Bapak. Mulai dari bangun, berangkat kerja, libur kan cuma 2 hari biasanya, cuma 1 Ahad, sisanya sibuk beraktivitas di profesinya masing-masing. Antum bayangkan kalau setiap kita beraktivitas itu kita niatkan ini karena Allah. Niat yang diajari Nabi itu, ini agar saya tidak jatuh miskin, ini agar saya bisa hidup, mampu membiayai kebutuhan keluarga, ini agar saya bisa menunaikan semua ibadah yang Allah bebankan kepada saya, ini agar saya bisa bantu saudara-saudara saya. Bismillah, berangkat. Maka yang akan terjadi luar biasa. Yang akan terjadi adalah ketenangan jiwa, optimis dalam beramal, keseriusan, integritas, profesionalisme, semuanya. Berangkatnya sama dohirnya dia dari rumahnya keluar, Bapak A, Bapak B. Yang satu batinnya Allah, yang satu batinnya kedudukan. Maka hasilnya juga beda. Yang tiap kali dia berangkat Bismillah, dia bawa-bawa nama Allah. Maka yang akan terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perjuangannya adalah menunaikan amanahnya. Yang satu yang batinnya nggak ada Allah. Ini tentang status duniawi, tentang eksistensi, tentang masa depan setelah pensiun, bukan masa depan setelah meninggal. Maka apa yang terjadi rahimahullah, bukan amanah yang paling penting, tapi bagaimana agar saya tetap eksis walaupun tidak lagi menduduki jabatan ini nantinya. Maka semuanya jadi halal kan? Berawal dari syirik niat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai amalnya bagus ini kan yang kita saksikan sekarang. Idealnya Bapak untuk lihat orang kalau dapat amanah nih ya kan, tinggi amanah kan harusnya mulia, betul kan? Mulia, tinggi amanahnya. Dia harus mengawasi, harus mengendalikan, harus mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan besar. Tapi yang terjadi malah begitu duduk pada posisi amanah tinggi itu jatuh. Ini muhbit bil amal. Kenapa? Ternyata ada syirik di sana. Bukan lagi sekedar
dia melibatkan niat-niat lain selain Allah. Tapi memang udah nggak peduli lagi tentang pentingnya fokus niat karena Allah. Masya Allah. Akhirnya jatuh. Tadinya maka kita dengarlah di masyarakat kita sekarang, mending dulu biasa-biasa aja lah, nggak usah terima promosi itu. Lebih aman, hidup enak, anak-anak nggak malu, istri masih berani ketemu tetangga. Lah kalau kayak gini, padahal kan masalahnya bukan di amanahnya. Lah kalau masalahnya di amanahnya, dari awal Islam melarang orang Islam jadi raja dong, jadi menteri, jadi penguasa, jadi pejabat negara. Nggak ada larangan itu sama sekali di dalam Islam, dan itu dibutuhkan. Orang baru Nabi meninggal saja sahabat udah rapat siapa yang akan kita angkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya kan? Kepemimpinan itu penting, dibutuhkan untuk kemaslahatan umat. Cuma yang jadi soal, yang sedang memangku amanah itu, jangan sampai syirik, jangan sampai ia libatkan yang lain-lain di dalam hati. Ya fokuskan libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalnya tidak muhbit. Bekerjanya besar, amanahnya besar, di tangannya semua hal-hal besar. Tapi semua yang dilakukannya kemudian muhbit, habis semuanya. Itu yang terjadi kan? Kenangan gak indah sama sekali. Padahal dulu amanahnya tinggi sekali. Masya Allah. Ya, gara-gara syirik. Kemudian berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mauqi'ur fil qulub. Kalau syirik, maka dampaknya atau resikonya pasti akan selalu hidup dengan rasa takut. Ya. Ayatnya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunzil bihi sultan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan menghembuskan, akan mendatangkan, menghadirkan dalam hati orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang kafir itu, ar-ru'ub, rasa takut, karena mereka syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu menghadirkan rasa takut. Tauhid itu menghadirkan rasa berani untuk berbuat. Udah jelas sekali Abu Bakar As-Siddiq. Itu bayangkan, itu kan tauhid itu. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu Abu Bakar? Karena Abu Bakar ngaku ngasih semuanya. Jawabannya Allah dan Rasulnya. Gak ada rasa takut, gak ada lagi takut miskin, gak ada lagi takut beramal. Ini kita terjadi Pak. Kita gak usah bicara jauh banget soal infak harta, semuanya udah pasti mustahil lah sekarang. Orang Pak diajak taraweh aja. Antum coba perhatikan, kenapa taraweh kalau malam Sabtu malam rame? Biasanya penuh masjid, benar kan? Malam Minggu kan, sampai-sampai ceramah itu begitu kan? Ceramah taraweh pasti undang ustaz malam Ahad biasanya. Kalau enggak malam Sabtu, kenapa? Kenapa jamaahnya rame? Alasannya besok libur. Masya Allah. Itu rahmatullah, ayatnya jelas sekali. Ru'ub, ada rasa takut. Kalau salat tarawih saya nggak sanggup bangun pagi. Kalau saya tarawih, saya besok mesti ngantuk di tempat kerja. Nah selama ini ngantuk-ngantuk juga nggak ada tarawih. Begitu dihadapkan dengan ibadah, langsung yang ada khawatir. Dihadapkan dengan amar ma'ruf nahi munkar, langsung kekhawatiran. Waduh ini nggak bisa. Nanti saya ketiduran, nanti saya lelah. Ada terus rahmatullah. Orang puasa sunnah, Bapak, Anda lihat nih puasa sunnah. Puasa Senin nih, puasa Senin. Waduh ini nggak bisa, besok ada acara siang. Takut capek saya. Bulan Ramadan ya puasa sebulan penuh, beracara juga nggak masalah. Di tauhid itu gitu, menghadirkan keberanian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aslinya hidup ini ya tantangan, risiko semua. Maka ketika kita bertauhid, akan Allah hadirkan dalam hati kita keberanian untuk ini. Ini contoh aja, sholat subuh begini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang ini, ada yang mungkin kita baru pulang jam dini hari, tapi karena yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak jadi soal. Bismillah. Berinfak enggak jadi soal, bismillah. Maka antum perhatikan, yang berinfak itu bukan yang paling banyak hartanya, selalu begitu. Selalu seperti itu. Bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang sering berinfak. Tamam. Berikutnya, rahimakumullah, ada dua lagi. Syirik itu mani'ul maghfirah, mencegah hadirnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya, innallaha la
yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Merasa udah mendapat ampunan, tapi syirik jalan terus. Tiba-tiba meninggal, tidak sempat mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni syiriknya. Itu petaka besar, rahimakumullah. Itu petaka besar. Ya. Nabi, Pak, ada hadis Nabi ngomong gini. Allah SWT menawariku dua hal. Ya. Aku memilih salah satunya, kata Nabi. Apa itu? Memberi syafaat kepada umatku. Apa makna memberi syafaat? Nabi jelaskan, bagi umatku yang ketika meninggal tidak membawa serta dosa syirik, maka ia bisa dapat syafaat dari Nabi, walaupun tidak pernah beristighfar semasa hidupnya. Itu makna dari hadis itu. Sibuk sekali tidak ada istighfar, sibuk sekali ibadahnya salah satu, tapi dia tidak pernah syirik sama Allah, nggak pernah menduakan Allah. Hatinya kalau ingat Allah, ya Allah, Maha Kuasa, Maha Tahu. Rahimahullah, maka apa yang akan terjadi? Allah masih akan ampuni semuanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, dzurrah, dalam hatinya ada dzurrah, ada sebesar biji dzurrah iman, tidak pernah syirik, tidak ada catatan syirik, maka Allah selamatkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan akhirat itu selalu berkaitan erat dengan keselamatan dunia. Maka doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ulama mengatakan ini adalah salah satu doa terbaik. Karena rahimakumullah, setelah tauhid keselamatan, itu kan yang kita kejar. Setelah iman keselamatan. Kita ingin selamat di dunia ini. Selamat apanya? Ya selamat imannya semasa hidup di dunia. Hidup dengan cara yang baik. Maka itu hanya bisa dicapai rahmatullah jika kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, muhrimul jannah wa mujibun nar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya surga, dan Allah tempatkan kembalikan ia ke neraka. Wa ma'wahun nar. Innahu may yusyrik billah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh semuanya, kesimpulannya dari kajian pada hari ini, mari kita tauhidkan Allah dalam semua aspeknya. Kajian hari ini tidak berfokus pada tauhid, tapi berfokus pada lawan dari tauhid itu, yaitu syirik. Kita kawal hati kita, pikiran kita. Tidak boleh kalau udah berhadapan dengan Allah, pikiran ini mengatakan, kan sama saja, dari Allah baik, ini juga baik. Lah, pikiran kita harus selalu berani untuk mengatakan yang dari Allah inilah yang terbaik. Hati kita, perasaan kita juga sama. Kita bangun perasaan bahwa yang dari Allah ini yang terbaik. Kemudian rahimahullah, hati-hati, tidak perlu mengada-ngada. Agama Allah ini agama yang mudah sekali, ya, agama yang juga sangat fleksibel, bisa diamalkan dimanapun. Maka nggak perlu kita tambah-tambahkan, kita bikin ribet kita sendiri. Karena begitu ditambahkan, begitu diutak-atik, begitu dimodifikasi, maka dia tidak lagi jadi agama global. Ya, coba saja, nyembah Allah dikaitkan dengan sebuah pohon. Gimana kalau pohon itu nggak ada? Maka apakah kita tidak menyembah Allah lagi? Maka apakah Allah tidak lagi berkuasa? Padahal Islam rahmatan lil alamin. Ya, ketika Islam rahmatan lil alamin, maka Islam jadi sangat mudah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, insya Allah kita pasti bisa beramal. Mungkin ini rahmatullah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita bisa meluruskan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, termasuk keberpihakan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita rahmatullah, apapun latar belakang kita, dimanapun lingkungan kita berada pada saat ini, apapun jenis profesionalisme yang kita tekuni, pastikan kalau udah berhadapan dengan Allah, kita tunduk aja. Kalau udah berhadapan dengan Allah, ngalah aja. Kalau udah berhadapan dengan Allah, ya memang Allah yang lebih tahu, bukan saya. Begitulah seharusnya. Maka insya Allah semua kebaikan akan Allah hadirkan untuk kita, dan Allah akan memberikan keselamatan bukan hanya di dunia, dan juga insya Allah di akhirat. Demikian, mohon maaf jika ada
kesalahan. Sebelum diakhiri ada yang mungkin mau disampaikan, Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko syirik dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa dari perjalanan golongan yang dimurkai Allah atau Allah tidak mau menoleh kepada memalingkan muka kepada salah satunya adalah imam yang tidak disukai oleh jamaahnya. Apakah imam di sini adalah pemimpin atau imam salah saja? Karena kalau imam tidak salah saja, apakah imam pemimpin yang dalam kategori normal, pemimpin yayasan, dan lain sebagainya? Karena di hadis lain Nabi bersabda bahwa ada 7 golongan atau 9, saya lupa, yang akan dapat naungan dari yaitu imam yang nanti memperjelaskan. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ya, imam kalau dalam hadis-hadis itu al-imam itu biasanya pemimpin, Pak. Pemimpin. Termasuk semua jenis pemimpin. Mulai dari yang paling sederhana ya kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati, yaitu hadisnya kan. Kita pengen tahu pemimpin itu siapa saja, yaitu ayat hadisnya. Kita untuk istri anak-anak, istri untuk ngurus rumah kita dia pemimpin yang manajernya itu kan. Wa mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin sholat, pemimpin yayasan, pemimpin semuanya, DKM, Pak RT, Pak RW, semuanya. Ya, semua pemimpin itu masuk. Dan benar. Ya, Allah marah sekali kalau pemimpin itu tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Tapi menariknya, Islam tidak membiarkan seseorang untuk menolak amanah. Bisa dosa, Pak, dosa besar malah. Kalau dia tahu persis dirinya mampu untuk mengemban amanah itu. Tapi kalau dia nggak mampu, dia terima, dia juga dosa besar. Ya, nah, mampu saja tapi tidak menjalankan, dosa lagi. Jadi mampu dan jalankan. Begitu itu dilakukan, maka tadi yang hadis antum baca itu 7 golongan yang pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka itu pemimpin itu nomor 1. Al-imam al-adil itu paling atas itu dari 7 kelompok itu. Yang nomor wahidnya itu pemimpin. Maka kenapa antum lihat umat Islam itu selalu muncul ketokohannya, muncul kepemimpinannya. Dia di mana saja berada, kalau dia baik agamanya, baik keislamannya, dia pasti muncul kepemimpinannya. Dan dia selalu berusaha untuk mengemban amanahnya dengan baik. Hanya, terakhir, saya ingin sampaikan bahwa Pak, hadis begini nih, jangan segera kita gunakan untuk menilai pemimpin yang lain, tapi segera gunakan di tahap awal untuk menilai kepemimpinan diri kita. Hadis-hadis begini, Pak, sama kayak misalnya ayat atau hadis tentang munafik. Ada orang kan belajar hadis, ayat, munafik, hadis. Habis itu apa? Semua orang munafik, dia enggak. Itu musibah itu. Ya, jadi yang kayak kita belajar akhlak nih, Pak. Kebohongan, pengkhianatan, semua itu kita langsung lihat diri kita dulu. Selalu seperti itu, agar kebaikan itu mewabah, berawal dari diri kita. Nah, itu bagus sekali tadi pertanyaannya. Ya, kita muhasabah itu, kita muhasabah gitu, memimpin semua ini. Kita muhasabahi diri kita. Bagaimana kita memimpin? Jangan-jangan istri sebenarnya lebih bahagia kalau kita belum pulang ke rumah. Musibah itu kan? Iya, ada ibu-ibu itu repot gitu. Kenapa? Suami pulang. Musibah itu, Pak. Ya, padahal kita nggak pernah ngomong itu ke istri kita kan? Mudah-mudahan enggak lah. Jadi terjadi ya. Anak, kita pernah jadi anak semua kan? Dulu pernah kita kan mengalami masa itu, kalau pulang ke rumah nggak ada ayah agak bahagia gitu, benar nggak? Nah, kalau ada ayah kita langsung gitu. Ya. Padahal ayah kita pemimpin, tapi kita nggak bisa bilang ayah kita nggak berhasil jadi pemimpin kan? Nanti kita jadi anak durhaka. Ayah berhasil, pokoknya kita doakan ayah kita. Tapi kita harus belajar selalu untuk tampil lebih baik.
Maka kata kuncinya apa? Kaitan dengan hadis yang beliau sampaikan ini, kalau pemimpin yang zalim itu Allah nggak mau lihat pemimpin itu, lihat aja nggak mau. Maka kata kuncinya hadis Nabi lagi, kata Nabi apa? Sebaik-baik orang yang ketika dia tidak hadir diharapkan kehadirannya. Seburuk-buruk orang yang ketika ia tidak hadir semua orang berbahagia dengan ketiadaannya. Antum ngaji nih kita kan, antum lihat kiri kanan, Pak Haji Fulan nggak ada, alhamdulillah, itu seburuk-buruk orang gitu Pak. Tapi kita ngaji, ada seorang sahabat kita nggak ada, kita nggak nyaman. Coba kalau beliau ada, ini lebih menyenangkan. Nah, itu orang baik. Jadi dari dunia sudah kelihatan, rahmatullah. Dari dunia ada orang pengen disebut-sebut, dan itu terjadi secara natural. Kita pengen nyebut namanya, kayak Nabi Muhammad SAW. Ada kita semacam sekat psikologis sehingga nggak pengen nyebut nama Nabi. Lah, kita pengen nyebut nama Nabi karena yang kebayang baik semua, kangen kita, walaupun belum pernah ketemu aslinya. Tapi ada nama-nama, udah gak usah disebut lah, capek kita ngomongin orang itu. Maka saudara-saudara dengan Allah SWT, kita berawal dari, kita awali ini dengan masalah. Kenapa? Untuk mungkin akan nanya begitu, kenapa Ustaz? Hadis-hadis, ayat-ayat yang kaitan dengan akhlak, perilaku ini, sebelum kita gunakan untuk menyenter orang lain, kita gunakan untuk senter diri kita sendiri. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak pernah ditugasi oleh Allah untuk cerdas menilai keburukan orang. Gak ada Pak. Antum kalau ada orang pintar banget mengulas keburukan orang lain, dia belum tentu masuk surga, bahkan bisa jadi ke neraka. Maka kita dengan hadis-hadis begini, langsung aja ke diri kita dulu. Ini saya pulang ke rumah, istri bahagia nggak ya? Anak bahagia nggak ya? Terus kalau ada amanah kecil, pastilah kita ada amanah kan, apa di tempat pekerjaan atau di lingkungan tempat tinggal kita. Muhasabahi amanah-amanah kecil itu. Kalau semuanya begini rahmatullah, maka insya Allah kehidupan kita pasti akan lebih baik. Jazakallah Pak, pertanyaannya mengingatkan kita semua termasuk diri saya pribadi. Mungkin ini ya Bapak-Bapak yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga memberi manfaat buat kita semuanya. Ukhuwah Islamiyah kita tambah erat, dan jangan lupa kita saling ingatkan, jangan sampai menduakan Allah, jangan sampai menyepelekan Allah, jangan sampai tidak mengutamakan Allah, jangan sampai menyederhanakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita pentingkan Allah, kita dahulukan Allah, kita prioritaskan Allah, dan kita enggak sungkan-sungkan memperbudak diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.